Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, Mirsa, dan saya masih berbincang bersama Mas Hendra Wardana, founder dari Republik Investor. Mas Hendra, soliditas ESG kemudian kita harus uji lah ya, sebetulnya akan seberapa solid berjalannya perdagangan di hari ini di tengah berbagai macam sentimen lah. Walaupun memang bursa Asia di pagi hari ini dibuka menguat, sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah pola yang most likely kurang lebih sama lah di perdagangan hari ini di domestik, Pak Hendra. Oke, Mas Vicky, kalau misalnya kita lihat memang soliditas IHSG belakangan ini kita lihat sebenarnya bukan karena pasar sebelumnya mengabaikan resiko tarif Trump ya, tapi kita lihat juga banyak kabar-kabar positif nih dari dalam negeri. Kalau misalnya kita lihat yang paling menyokong IHSG sekarang ini yaitu adalah laporan keuangan yang mulai sudah dirilis, dan kalau misalnya kita lihat juga musim pembagian dividen juga salah satu good news juga untuk market kita di saat kondisi bisa dibilang global penuh ketidakpastian ya antara Amerika Serikat dan China gitu. Itu bisa dibilang kayak oasis yang bisa dibilang jadi pegangan juga nih buat investor yang bisa dibilang butuh capital gain cepat gitu kan. Nah, selain itu juga kalau misalnya kita lihat selain RUPS, kita juga lihat bahwa ada informasi yang menarik kalau misalnya kita cermati terkait dengan Danantara yang akan masuk pasar di kuartal kedua. Nah, ini bisa dibilang akan memberikan optimisme tambahan bahwa pasar modal kita bisa dibilang mulai atraktif, khususnya buat katakanlah sektor-sektor yang kayaknya akan masuk di Danantara, entah itu masuk lagi ke perbankan atau misalnya di energi terbarukan. Tapi yang mesti dicatat juga, investor lokal bisa dibilang harus cermati juga nih, bahwa kondisi dari asing juga masih belum masif ternyata di capital market kita. Jadi intinya bisa dibilang sentimen lokal baik, tapi kita tetap juga harus waspada kalau misalnya negosiasi antara perang dagang antara Amerika Serikat dan China kembali memanas setelah pembagian berakhir. Jadi kalau misalnya ditanya IHSG hari ini akan seperti apa, kemungkinan akan bergerak menguat terbatas gitu. Oke, karena memang investor asing sendiri masih wait and see ya terkait dengan keputusan final sejauh inilah mengenai kesepakatan dari Amerika Serikat dan juga China soal perang dagang. Baik, kita akan menuju ke saham-saham pilihan pagi hari ini, Mas Hendra. Dari Anda dapat Anda juga pemirsa saksikan di layar televisi untuk saham-saham pilihan di pagi hari ini, diantaranya adalah ada PTRO, kemudian juga ada Unilever, dan juga AMRT dan ICBP dengan rekomendasi masing-masing saham seluruhnya direkomendasikan baik dengan support untuk PTRO di 2730, resistance di 3100, Unilever 1645 dengan resistance di 1900, kemudian AMRT di 2070 untuk supportnya dan 2320 untuk resistance. ICBP support di 10.900 dan juga resistance di 12.175. Kita ke PTRO terlebih dahulu, Mas Hendra, silakan analisisnya. Ya, kalau misalnya kita lihat sebelum ke saham pilihan, kita lihat IHSG hari ini dibuka menguat ya, bahkan ke target resisten psikologis di angka 6.800. Nah, kalau misalnya untuk PTRO sekarang sudah menguat di angka 1,4%, sekarang berada di level 2890, previous kemarin 2850. Nah, kalau misalnya mau trading buat PTRO masih bisa, jadi PTRO bisa buy dengan target take profit pertama di level 2050. Take profit kedua berada di level 3.100 untuk PTRO karena bisa dibilang secara teknikal dia mencoba pick out di moving average 50 dan indikator MACD juga on the track bergerak bullish untuk PTRO. Baik, untuk PTRO bisa trading dan juga menengah ke panjang gitu ya? Iya, betul. Oke. Mas Vicky, untuk jangka pendek berada di 2950, untuk menengah berada di level 3.100 sama target dari PTRO. Baik, dari PTRO kita ke Unilever, pasca menguat, kemudian melemah, dan juga Anda merekomendasikan buy untuk Unilever. Apa yang menarik dari proyeksi pergerakan Unilever ini, Mas Hendra? Apakah secara teknikal memang sudah cukup menarik harganya, atau seperti apa? Iya, untuk teknikal kalau misalnya kita lihat Unilever bisa dibilang sempat berada di level yang bisa dibilang terendahnya, berada di level 985, dan akhirnya dia mampu breakout lagi di area 1000. Dan kalau misalnya untuk teknikal, untuk
Unilever bisa dibilang menarik karena sedang menguji area moving average 200-nya. Jadi bisa dibilang kalau sudah breakout di level moving average 200, kemungkinan akan menguat secara teknikal untuk Unilever. Jadi saya menyarankan untuk beli Unilever dengan target terdekatnya berada di level 1775, dan untuk jangka menengahnya untuk saham Unilever berada di level 1900. Baik, dari Unilever kita bergeser ke AMRT. Seperti apa, Mas Hendra? Ya, AMRT kalau misalnya kita lihat laba di kuartal pertama di 2025 ini naik ya sebesar 9,52% secara year on year. Jadi menarik, dan kalau misalnya kita lihat secara teknikalnya untuk AMRT juga masih belum banyak bergerak untuk perdagangan hari ini. Jadi bisa dibilang bisa untuk buy untuk AMRT di level harga saat ini dengan target untuk AMRT itu berada di level 2.240 dan target keduanya berada di level 2.320. Baik, dari AMRT kita ke ICBP, Mas. Ya, kalau misalnya ICBP kita lihat dari laporan keuangan di kuartal pertama juga naik ya di tahun 2025 ini meningkat sebesar 12,7% secara year on year, dan kalau misalnya secara teknikal bisa dibilang juga menarik dalam tren yang bullish. Jadi saya menyarankan untuk ICBP buy dengan target berada di level 11.875 untuk take profit pertama, take profit keduanya berada di 12.175 untuk ICBP. Oke, itu tadi dia saham-saham pilihan di pagi hari ini dari Mas Hendra, ada PTRO, Unilever, AMRT, dan juga ICBP, semuanya direkomendasikan baik. Satu hal yang saya juga ingin bahas, Mas Hendra, di pembukaan sesi satu hari ini terkait dengan perdagangan di hari Rabu, di mana KLBF ini salah satu top gainers pasca sektor farmasi banyak dihindari beberapa waktu yang lalu, dan juga ini terkait dengan pelemahan dari pelemahan dari rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Biasanya untuk sektor-sektor yang banyak melakukan importasi, khususnya untuk bahan-bahan baku industri mereka, dihindari, dan salah satunya adalah farmasi, to be exact KLBF gitu. Tapi kemarin KLBF dilihat menarik oleh investor dan juga masuk ke dalam jajaran top gainers. Apa yang coba dilihat dari investor dari KLBF ini, Mas Hendra? Iya, kalau misalnya kita lihat KLBF bisa dibilang menarik ya saat kemarin. Kalau misalnya kita lihat memang sempat terlupakan gitu kan di tengah euforia sektor lain. Tapi kalau misalnya kita lihat penutupan hari Rabu tiba-tiba muncul gitu kan sebagai top gainer. Nah, kalau misalnya dibilang ini bukan tanpa alasan gitu kan, karena salah satu pemicunya kalau misalnya kita lihat ada informasi corporate action bahwa perusahaan KLBF ini akan melakukan buyback. Nah, jadi bisa dibilang ini salah satu sentimen positif, apalagi harga buybacknya itu harga maksimalnya ditentukan sampai di level 1.600. Jadi bisa dibilang ini semacam apa ya, psikologi support lah, psikologi support buat para pelaku pasar gitu loh. Jadi bisa dibilang ya investor mungkin coba-coba untuk spekulasi juga, mengingat fundamentalnya juga baik dan didukung dengan aksi korporasi berupa buyback gitu kan. Ditambah lagi kalau misalnya kita lihat dari sisi fundamental juga, KLBF ini lagi on the track nih. Laba bersihnya juga di kuartal 1 2025 itu naik sebesar 12,5%. Jadi bisa dibilang manajemen pun juga optimis di tahun 2025 itu akan tumbuh sekitar 8 sampai 10%. Jadi bisa dibilang itulah katalis-katalis positif untuk KLBF sehingga pada saat perdagangan di Rabu kemarin mengalami penguatannya lumayan signifikan gitu. Oke, artinya selain pertimbangan terkait dengan harga, kemudian juga ada corporate action yang dilakukan oleh perusahaan dan juga terkait dengan laporan keuangan ya dari KLBF sendiri yang membuat investor mungkin tertarik untuk bisa mengkoleksi. Tapi kalau kita lihat secara sentimen, khususnya volatilitas rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, biasanya KLBF ataupun sektor farmasi dihindari. Itu juga mungkin jadi informasi penyeimbang lah ya di tengah beberapa hal yang juga mewarnai ketertarikan dari investor terhadap KLBF. Sejauh ini kita akan simak terlebih dahulu pemirsa data dari ISG. Kalau tadi Mas Hendra sampaikan di beberapa menit yang lalu di pembukaan sesi 1, ISG dibuka menguat. Sejauh ini juga masih bergerak menguat ya. Berada di level 6.806,376. Dan kalau kita lihat pergerakan sektoral sendiri, sektor teknologi memimpin penguatan dengan penguatan 1,6%.
Kemudian sektor kesehatan terkoreksi paling tajam sejauh ini dengan pelemahan 0,7%. Dan saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada KRYA, Nikel, DKFT, kemudian juga ada MTEK dan juga Indosat. 5 top losers ada PTBA, SMIL, Tins, Ace Hardware atau ASKO, kemudian ada JPFA. Oke, sektor kesehatan melemah signifikan, Mas Hendra, dan juga sektor teknologi menguat signifikan. Kedua sektor ini menurut Anda seperti apa analisisnya? Ya, kalau misalnya ditanya buat sektor di tahun ini ya kita akan lihat lagi nanti ya dari domestik sendiri, dari pemerintahan Prabowo Gibran untuk mendukung kesehatan ini seperti apa. Tapi pada intinya tadi Mas Yudi sampaikan juga terkait dengan kurs juga ini pasti akan berpengaruh terhadap kesehatan, khususnya obat-obatan, rumah sakit ketika misalnya katakanlah harga bahan baku itu mengalami peningkatan ya, sehingga akan mengganggu dari saham-saham farmasi ataupun kesehatan rumah sakit gitu, Mas Wiki. Nah, kalau misalnya saham teknologi, ketika misalnya kita lihat ada kabar bahwa Gotoh sudah mulai katakanlah sentimen-sentimen positif terkait dengan laporan keuangannya, ini akan jadi good news untuk saham Gotoh karena juga sudah mulai banyak analis-analis memproyeksikan Gotoh akan mampu untuk level di atas lagi untuk kita, jadi menarik untuk kita coba cermati ke depan. Baik, menarik dari apa yang kemudian Anda sudah sampaikan. Semoga memang dapat menjadi referensi pelaku pasar dalam menerapkan strategi investasinya hari ini. Namun keputusan kembali ke tangan investor. Mas Hendra, terima kasih sudah bergabung sama kami atas analisis dan juga informasi yang Anda sudah sampaikan. Sukses selalu, sehat selalu Mas Hendra. Sampai jumpa.